Unboxing, Poco X7 Pro Green, 12/512. Prediksi harga Poco X7 Pro 5G di Indonesia untuk tahun 2025 dapat berdasarkan informasi harga peluncuran resmi pada Februari tahun 2025 serta tren penyesuaian harga pasca peluncuran. Berikut adalah analisis dan prediksi harga resmi peluncuran Februari tahun 2025 Poco X7 Pro 5G, 12GB RAM plus 512GB penyimpanan, harga awal Rp4.999.000, harga setelah diskon peluncuran Rp4.599.000 kecuali varian Iron Man Edition yang tetap Rp5.499.000, warna tersedia, hitam, hijau, merah Iron Man Edition. Penyesuaian harga, Maret-April tahun 2025. Pada Maret tahun 2025, harga Poco X7 Pro 5G, 12GB, 512GB dilaporkan turun menjadi Rp4.599.000 untuk varian standar, diskon sekitar Rp400.000, sementara varian Iron Man Edition tetap Rp5.499.000. Pada April tahun 2025, harga tetap stabil di Rp4.999.000 untuk varian 12GB, 512GB, menunjukkan bahwa diskon sebelumnya mungkin bersifat promosi sementara. Beberapa sumber menyebutkan harga di e-commerce seperti Rp4.649.000. Mei tahun 2025 menunjukkan fluktuasi kecil tergantung platform atau promosi. Prediksi harga Juni tahun 2025 dan seterusnya, berdasarkan tren harga dan pola diskon, varian 12GB RAM plus 512GB penyimpanan, harga diperkirakan berkisar antara Rp4.499.000 Rp4.799.000 untuk varian standar hitam hijau karena kemungkinan adanya promosi musiman seperti Lebaran atau akhir tahun. Varian Iron Man Edition kemungkinan tetap di Rp5.499.000 atau turun sedikit ke Rp5.199.000 jika ada promosi khusus. Varian 8GB RAM plus 256GB penyimpanan, jika tersedia di Indonesia, di pasar global seperti India, varian ini dijual sekitar Rp4.200.000, Rp27.999. Jika masuk Indonesia, harganya diperkirakan sekitar Rp4.099.000, Rp4.299.000 dengan potensi diskon ke Rp3.999.000. Faktor yang memengaruhi promosi e-commerce, platform seperti Tokopedia, Shopee, atau Blibli sering menawarkan diskon tambahan atau bundling. Persaingan pasar, dengan peluncuran ponsel baru dari kompetitor, Poco mungkin menawarkan potongan harga untuk tetap kompetitif. Stok dan permintaan, varian Iron Man Edition mungkin lebih mahal karena edisi terbatas. Pertimbangan memilih smartphone Rp5 jutaan performa, chipset seperti Snapdragon 7S Gen 3, Dimensity 8300 Ultra, atau Exynos 1480 menawarkan performa gaming dan multitasking yang baik. Poco X7 Pro dan Redmi Note 14 Pro Plus unggul di sini. Kamera, untuk fotografi, Redmi Note 14 Pro Plus 200MP, dan Oppo Reno 11 Pro telefoto, menonjol. Poco X7 Pro juga bagus untuk video stabil dengan OIS, layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan kecerahan tinggi, tahun 1000-3000 nits, ideal untuk penggunaan outdoor dan scrolling mulus. Baterai,
kapasitas 5000 mAh plus dengan pengisian cepat 80W-120W, memastikan daya tahan seharian dan pengisian singkat. Fitur tambahan, IP68, IP67, NFC, dan stereo speaker menjadi nilai tambah untuk pengalaman premium. Rekomendasi berdasarkan kebutuhan gaming, Poco X7 Pro 5G atau Redmi Note 14 Pro Plus 5G, chipset bertenaga, layar AMOLED 120Hz. Fotografi, Redmi Note 14 Pro Plus 5G kamera 200MP, atau OPPO Reno 11 Pro 5G kamera telefoto. Desain dan daya tahan, Samsung Galaxy A55 5G IP67, Gorilla Glass Victus Plus. Selfie dan multitasking, Vivo V40 Lite 5G kamera depan 32MP, desain ramping. Berikut urutan negara dengan jumlah pengguna smartphone terbesar di dunia berdasarkan data terbaru hingga tahun 2024 sampai tahun 2025. 1. China, sekitar 975 juta pengguna smartphone, 68% penetrasi. 2. India, sekitar 659 juta pengguna, 46,5% penetrasi. 3. Amerika Serikat, sekitar 276 juta pengguna, 81,6% penetrasi. 4. Indonesia, sekitar 188 juta pengguna, 68,1% penetrasi. 5. Brasil, sekitar 143 juta pengguna, 66,6% penetrasi. Ringkasan 10 besar untuk konteks. Peringkat negara pengguna smartphone. 1. China gelombang 974,7 juta. 2. India gelombang 659 juta. 3. Amerika Serikat gelombang 276 juta. 4. Indonesia gelombang 187,7 juta. 5. Brasil gelombang 143,4 juta. 6. Rusia gelombang 106,4 juta. 7. Jepang gelombang 97,4 juta. 8. Nigeria gelombang 83,3 juta. 9. Meksiko gelombang 78,4 juta. 10. Pakistan gelombang 73 juta. Penjelasan singkat. Data ini berasal dari laporan Newzoo dan ditinjau ulang April tahun 2025. Pengguna smartphone, berarti orang aktif menggunakan perangkat di negara tersebut. Penetrasi persentase populasi yang memiliki smartphone menunjukkan potensi pertumbuhan pasar, misalnya, meskipun India berada di peringkat 2 terbesar secara jumlah, tingkat penetrasinya baru sekitar 46,5%, lebih rendah dibanding negara maju seperti AS gelombang 81,6%. Insight tambahan, secara global, ada sekitar 6,8 miliar smartphone di dunia, mendekati 90% populasi bumi. Negara-negara maju seperti AS dan Eropa memiliki penetrasi tinggi, tapi hampir semua perangkat sudah dimiliki, saturasi. Sebaliknya, pasar seperti India dan Indonesia masih punya ruang besar untuk pertumbuhan. Kesimpulan, 4 besar negara dalam hal jumlah pengguna smartphone saat ini adalah China, India, AS, dan Indonesia, dengan Brasil menempati posisi kelima.